Assalamualaikum sahabat Jendela Hazanah. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah nyata menjadi jendela hati dan pelajaran hidup. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang tak hanya membuat Rasulullah tersenyum, tetapi juga mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, kelucuan yang tidak melukai, dan kasih sayang yang luas. Kisah tentang seorang sahabat bernama Nuaiman, pribadi yang ceria, penuh kejutan, dan tak jarang membuat para sahabat tertawa, bahkan Rasulullah sendiri terhibur karenanya. Tapi di balik sifatnya yang jenaka, tersimpan akhlak mulia dan pelajaran berharga yang sering kita lupakan. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama tuliskan salawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak sahabat kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Siapkan hati Anda, karena di balik tawa Nuaiman, ada cahaya akhlak yang sangat layak kita teladani. Di tengah padang pasir yang membentang di Jazirah Arab, di sebuah kota yang kelak akan menjadi cahaya peradaban dunia, hidup seorang pria bernama Nuaiman bin Amr. Tak banyak orang mengenalnya dalam sejarah secara mendalam. Namun di antara para sahabat Rasulullah, nama Nuaiman punya tempat yang istimewa. Ia bukan seorang pemimpin pasukan, bukan pula juru dakwah yang selalu berada di mimbar, tapi kehadirannya selalu dinantikan. Karena Nuaiman membawa sesuatu yang tidak semua orang punya, kejenakaan yang menghidupkan suasana, dan hati yang jernih walau penuh kejutan. Kisah ini bermula di Madinah, kota yang kala itu menjadi pusat Islam, tempat para sahabat berkumpul, dan tempat di mana Rasulullah menetap bersama para pengikutnya. Nuaiman tinggal di sana. Ia dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah, namun caranya menunjukkan cinta sungguh tak biasa. Suatu hari, ketika rombongan dari luar kota datang membawa hadiah untuk Rasulullah, para sahabat berkumpul untuk menyambut tamu tersebut. Mereka datang membawa madu, kain sutra, dan juga seekor unta muda yang gagah. Saat Rasulullah menerima hadiah itu, Nuaiman tiba-tiba muncul dari kerumunan. Ia menatap unta itu dengan kagum. Namun, yang terjadi berikutnya membuat semua orang terkejut. Beberapa hari setelah acara penyambutan, terdengar suara gaduh di pasar Madinah. Seorang pedagang berteriak marah, mencari seseorang yang telah memberinya jaminan palsu atas seekor unta. Para sahabat segera mendekat, dan betapa terkejutnya mereka saat melihat yang dimaksud adalah Nuaiman. Pedagang itu berkata, "Seseorang telah membeli unta dariku dan mengatakan bahwa Rasulullah akan membayarnya. Mana mungkin aku menagih beliau?" Orang-orang pun tertawa kecil, menyadari bahwa itu pasti ulah Nuaiman lagi. Ketika Rasulullah mendengar kejadian itu, beliau tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Apakah benar kau yang melakukannya, wahai Nuaiman?" Dengan wajah polos dan tanpa rasa bersalah, Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin membuatmu bahagia, dan aku tahu engkau akan tertawa jika tahu ini." Suasana pun berubah menjadi tawa. Bahkan Rasulullah tidak menegur dengan keras, melainkan hanya tertawa geli dan berkata, "Wahai Nuaiman, engkau memang sahabat yang tidak pernah kehabisan akal." Namun, bukan hanya satu kali itu saja Nuaiman membuat kejutan. Ia dikenal sebagai pribadi yang spontan dan tak terduga. Suatu kali, ia bahkan mengirimkan hadiah berupa makanan ke rumah Rasulullah. Tapi lucunya, makanan itu belum dibayar, dan ketika pemilik makanan menagih, lagi-lagi nama Rasulullah disebut sebagai yang akan membayar. Meski Rasulullah tahu siapa pelakunya, beliau tetap tersenyum dan membayar makanan itu. Para sahabat pun makin menyayangi Nuaiman, karena walau kadang merepotkan, niatnya selalu untuk menghibur dan menciptakan kegembiraan. Tapi ada sisi lain dari Nuaiman yang jarang diketahui. Ia bukan hanya jenaka, tapi juga seorang pejuang yang setia. Ia ikut dalam banyak pertempuran besar bersama Rasulullah. Ia berani, tak gentar, dan penuh keyakinan. Tapi begitu perang usai, ia kembali menjadi sosok yang membuat semua orang tertawa. Bagi Rasulullah, Nuaiman adalah gambaran bahwa Islam tidak hanya tentang keseriusan, tapi juga tentang kasih sayang dan keceriaan. Bahwa dalam perjuangan yang berat sekalipun, Allah tetap menyisipkan tawa dan kebahagiaan lewat orang-orang pilihannya. Kisah-kisah Nuaiman pun menyebar dari lisan ke lisan, dari Madinah hingga ke pelosok negeri. Dan hari ini, kita kembali membukanya bukan untuk sekadar tertawa, tapi untuk belajar bahwa keceriaan pun bisa menjadi jalan cinta kepada Rasulullah. Hari itu, Madinah diliputi kesibukan. Rasulullah dan para sahabat sedang bersiap untuk melakukan perjalanan panjang. Tujuannya adalah keluar kota, menghadiri sebuah urusan penting yang tak bisa ditunda.
Beberapa unta sudah disiapkan, perbekalan dikemas, dan rombongan sahabat pun mulai berkumpul. Di antara mereka, tentu saja ada Nuaiman. Seperti biasa, ia hadir dengan wajah tenang dan senyum tipis yang seolah menyembunyikan rencana kecil di kepalanya. Tidak ada yang tahu kapan tingkah jenakanya akan muncul. Tapi para sahabat sudah terbiasa, dan diam-diam mereka menanti kejutan apa yang akan dilakukan Nuaiman kali ini. Perjalanan pun dimulai. Rombongan berjalan menyusuri padang pasir yang luas. Panas begitu menyengat, angin membawa debu yang mengaburkan pandangan. Namun, di tengah kerasnya cuaca, canda ringan di antara para sahabat membuat perjalanan terasa lebih ringan. Beberapa hari setelah perjalanan, rombongan sampai di sebuah perkampungan yang jauh dari Madinah. Mereka beristirahat sejenak untuk mengisi kembali tenaga, memberi makan unta, dan menenangkan diri. Di sanalah, kejadian lucu kembali terjadi. Sebuah kisah yang sampai hari ini masih dikenang karena kelucuannya. Dikisahkan, ada salah seorang sahabat yang sedang tertidur di bawah pohon kurma. Ia tidur begitu nyenyak, hingga tak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Di saat itulah, Nuaiman melihat sesuatu yang menarik perhatian. Seekor hewan ternak milik penduduk setempat sedang merumput tak jauh dari tempat mereka beristirahat. Dengan gesit, Nuaiman mendekati pemilik hewan tersebut dan berkata, "Bolehkah saya membeli hewan itu?" Pemiliknya menjawab, "Tentu saja boleh." Setelah menawar sebentar, akhirnya terjadi kesepakatan. Namun, seperti biasanya, Nuaiman tidak membawa uang. Ia menunjuk sahabat yang sedang tertidur dan berkata, "Bayarnya ke dia ya, dia budakku." Sang pemilik hewan menoleh, tampak ragu. Tapi Nuaiman dengan meyakinkan berkata bahwa pria yang tertidur itu adalah miliknya, dan ia bersedia menjualnya sebagai bentuk pembayaran. Pemilik hewan itu percaya, dan akhirnya membawa sahabat tersebut yang masih tertidur, sambil diikat dengan tali unta kecil. Tidak butuh waktu lama, sahabat itu pun terbangun. Ia melihat dirinya sedang ditarik oleh seseorang dan diikat. Terkejut, ia bertanya, "Apa ini? Kenapa kau mengikatku?" Pemilik hewan menjawab, "Karena engkau budak dari orang yang membeliku." Sontak sahabat itu marah dan berteriak, "Aku bukan budak, aku sahabat Rasulullah." Kegaduhan itu menarik perhatian rombongan. Rasulullah yang mendengar suara itu segera datang menghampiri, diikuti oleh para sahabat lain. Ketika semua telah berkumpul dan memahami duduk perkaranya, mereka semua menoleh ke satu arah, dan benar saja, Nuaiman berdiri tak jauh dari sana, menahan tawa, nyaris tak bisa menegakkan tubuhnya. Rasulullah menatap Nuaiman dan bertanya, "Engkau yang melakukannya?" Nuaiman menjawab di antara tawanya, "Wahai Rasulullah, aku hanya ingin membuatmu tertawa." Rasulullah pun menunduk, tersenyum, lalu tertawa. Tawa beliau menular. Para sahabat ikut tertawa, meski beberapa masih menggelengkan kepala tak percaya dengan kelakuan Nuaiman. Momen itu menjadi salah satu kisah yang dikenang dalam perjalanan Rasulullah. Meski terdengar lucu, sebenarnya dibutuhkan keberanian besar untuk melakukan hal seperti itu dalam suasana serius dan penuh tanggung jawab. Tapi begitulah Nuaiman. Dimanapun ia berada, selalu ada cerita yang akan dikenang. Ia mampu menghadirkan keceriaan tanpa menyakiti, membuat orang tertawa tanpa melampaui batas, dan menghibur Rasulullah di saat-saat yang mungkin terasa berat. Kisah di perkampungan itu terus diceritakan turun-temurun. Sebagian mungkin sulit membayangkan bagaimana bisa seseorang berani menjual sahabatnya sendiri sebagai candaan. Tapi itulah Nuaiman. Ia punya cara sendiri dalam mencintai Rasulullah, bukan lewat pidato panjang, tapi lewat senyuman dan tawa yang tulus. Di suatu hari yang cerah di Madinah, rumah Rasulullah tampak lebih sibuk dari biasanya. Beberapa sahabat membantu mempersiapkan sebuah jamuan kecil. Tidak mewah, tidak pula besar, namun cukup istimewa karena akan dihadiri oleh tamu penting dari luar kota. Jamuan seperti ini adalah momen berharga. Rasulullah selalu memperlakukan tamu dengan sangat hormat. Beliau sendiri sering ikut menyusun makanan di atas nampan, membagikan kurma, dan mempersilakan tamu duduk dengan tangan beliau sendiri. Para sahabat pun hadir membantu. Di antara mereka, tentu saja ada Nuaiman, sosok yang tak pernah jauh dari kejutan. Tapi hari itu, ia tampak lebih tenang. Tidak ada canda berlebihan, tidak ada gerakan mencurigakan. Beberapa sahabat justru merasa heran. Apakah Nuaiman sedang sakit? Namun ternyata, itulah awal dari segalanya. Saat para tamu mulai berdatangan, suasana rumah Rasulullah menjadi penuh kehangatan. Suara obrolan, aroma roti yang baru dipanggang,
dan harum daging yang dibumbui sederhana memenuhi udara. Semua menikmati kebersamaan itu, hingga tiba-tiba seseorang masuk dengan tergesa. Ia membawa nampan besar berisi makanan. Wajahnya tampak cemas namun penuh semangat. "Makanan tambahan dari pasar," katanya cepat. Rasulullah menoleh. "Siapa yang memesan ini?" Orang itu menjawab, "Seorang sahabat bernama Nuaiman, katanya untuk jamuan Rasulullah." Ia bilang, "Bayarannya dari rumah ini." Para sahabat saling menatap, dan hampir bersamaan, mereka menahan senyum. Sebagian menunduk, sebagian mencubit lengan sahabat sebelahnya, dan semuanya tahu, hanya satu orang yang mungkin melakukan hal ini, Nuaiman. Rasulullah pun tersenyum, lalu berkata lembut, "Biarkan, nanti kita urus." Beberapa waktu kemudian, datang lagi seseorang dengan gerobak kecil berisi minuman segar. Lagi-lagi, atas nama Rasulullah. Dan lagi-lagi, yang memesan adalah Nuaiman. Kejadian itu berulang hingga 3 kali. Setiap pedagang datang, membawa makanan dan minuman yang belum dibayar. Semua menyebut nama Nuaiman sebagai pemesannya, dan rumah Rasulullah sebagai penanggung biaya. Setelah semua tamu pulang dan suasana menjadi tenang, Rasulullah memanggil Nuaiman. Suaranya tidak keras, tidak marah, hanya nada yang penuh rasa ingin tahu. "Wahai Nuaiman, mengapa engkau memesan semua itu dan membebankan kepadaku?" Nuaiman menjawab tanpa ragu, "Ya Rasulullah, aku ingin jamuan ini istimewa, dan aku tahu, engkau tidak akan membiarkan tamu pulang dalam keadaan kurang puas." Tawa pun pecah. Rasulullah menunduk, menutup wajah dengan tangan beliau sebentar, lalu tertawa, diikuti para sahabat. Tidak ada yang marah, tidak ada yang menyalahkan, karena Nuaiman tidak pernah bermaksud mencelakai. Ia hanya ingin membuat orang yang ia cintai merasa senang, dengan caranya sendiri. Kisah itu menjadi cerita turun-temurun, bahwa Nuaiman bukan hanya seorang sahabat yang jenaka, tapi juga cerdas, peka, dan tahu kapan harus bertindak untuk membuat suasana menjadi lebih hidup. Dan sejak saat itu, setiap kali ada yang membawa makanan tak dikenal ke rumah Rasulullah, para sahabat sering berkata, "Lihat dulu, jangan-jangan ini ulah Nuaiman lagi." Nuaiman menjadi simbol bahwa kecintaan kepada Rasulullah bisa muncul dalam bentuk yang tak biasa. Ia bukan pembicara ulung, bukan penulis puisi, tapi ia membuat Rasulullah tersenyum di saat dunia mungkin sedang berat. Dan senyum itu tak ternilai harganya. Hari-hari berlalu di Madinah, namun canda dan tawa Nuaiman selalu saja muncul pada waktu yang tak terduga. Setiap sahabat, bahkan Rasulullah sendiri, seperti sudah menyiapkan ruang kecil dalam hati mereka, ruang untuk tersenyum setiap kali nama Nuaiman disebut. Tapi ada satu kejadian yang membuat para sahabat geleng-geleng kepala. Kejadian ini terjadi tidak jauh dari Masjid Nabawi, di sebuah kawasan yang biasa menjadi tempat singgah para kafilah. Kala itu, Nuaiman baru saja kembali dari perjalanan luar kota bersama beberapa sahabat. Mereka singgah sejenak sebelum masuk ke kota. Salah seorang sahabat membawa hadiah dari luar Madinah, seekor unta yang indah dan sehat. Unta itu diikat di dekat sebuah pohon kurma sambil menunggu waktu untuk diserahkan kepada Rasulullah. Para sahabat pun beristirahat, minum air, dan sebagian lagi tertidur. Nuaiman, yang duduk tidak jauh dari sana, menatap unta itu. Ia melihat ke kanan, melihat ke kiri. Semua orang tampak sibuk, dan saat itulah muncul ide di kepalanya. Ia berdiri, berjalan pelan, lalu dengan cepat, memotong tali unta dan menggiring hewan itu ke pasar. Tak butuh waktu lama, unta itu pun dijual kepada seorang pembeli. Nuaiman lalu mengambil uangnya dan berjalan santai menuju tempat peristirahatan. Ketika para sahabat menyadari unta itu hilang, mereka panik. "Siapa yang mengambilnya? Tali ini terpotong," seru salah seorang. Pencarian pun dilakukan, dan seseorang di pasar mengabarkan bahwa unta itu telah dijual oleh seorang pria berwajah ceria. Tidak sulit menebaknya. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal seperti itu, Nuaiman. Para sahabat segera mencari keberadaannya. Namun anehnya, Nuaiman tidak ditemukan di mana-mana. Ia seperti lenyap ditelan angin gurun. Dicari di rumahnya, kosong. Dicari di masjid, tidak ada. Bahkan di tempat biasa ia duduk dan berbagi cerita, juga tak terlihat. Rasulullah pun diberi kabar. Ketika beliau mendengarnya, alih-alih marah, Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Jika dia bersembunyi, maka ia akan berada di tempat yang paling tak terduga." Beberapa sahabat menyisir kawasan Madinah.
Salah seorang dari mereka melangkah ke kebun kurma di pinggir kota. Ada tumpukan batang pohon kering, ditata seperti dinding. Ketika didekati, terdengar suara pelan dari balik tumpukan itu, seperti suara orang yang menahan tawa. "Nuaiman, apakah engkau di situ?" tanya sang sahabat. Tak ada jawaban. Tapi kemudian, terdengar batu kecil. Lalu suara tanah berderak. Dan akhirnya, pelan-pelan, muncul kepala dari balik tumpukan batang kurma. "Jangan bilang siapa-siapa," bisiknya. Namun sahabat itu tertawa. "Engkau sudah membuat Rasulullah tersenyum, tapi kami semua khawatir." Nuaiman pun ikut tertawa. Ia keluar dari persembunyiannya sambil mengibaskan debu dari bajunya. Lalu berkata, "Aku tidak ingin dijadikan lelucon balasan oleh kalian." Para sahabat membawa Nuaiman ke hadapan Rasulullah. Ketika sampai di sana, Rasulullah tersenyum lembut, lalu bersabda, "Engkau memang ahli dalam membuat kami semua tertawa. Semoga Allah memberkahimu." Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di Madinah selama beberapa waktu. Tidak ada yang marah, karena mereka tahu Nuaiman melakukannya bukan karena tamak, bukan karena jahat, tapi karena cinta yang begitu dalam kepada Rasulullah dan para sahabat. Ia tahu kapan harus berhenti, dan ia tahu bagaimana caranya menyentuh hati tanpa menyakiti. Sikap Rasulullah yang memaafkan dan bahkan tertawa bersama Nuaiman menjadi pelajaran besar bagi semua, bahwa dalam kehidupan, kita membutuhkan tawa, bukan untuk melupakan masalah, tapi untuk menguatkan hati dalam menjalaninya. Suatu pagi di Madinah, langit tampak bersih seperti kain putih yang baru dicuci. Udara hangat menyentuh kulit, dan pasar mulai dipadati para penjual serta pembeli. Suara langkah kaki, suara tawar-menawar, serta deru gerobak kayu menjadi harmoni kehidupan sehari-hari. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pedagang dari luar kota tiba di Madinah. Ia datang membawa dagangan istimewa, berbagai minyak wangi dari Yaman, kain sutra tipis, dan botol kecil berisi air mawar. Penampilannya bersih, tutur katanya sopan. Ia berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat dan menaruh dagangannya di dekat pintu pagar pasar. Beberapa sahabat menyambutnya hangat. Salah satunya adalah Nuaiman. Ia melihat dagangan sang pedagang dengan penuh ketertarikan. Aroma minyak wangi yang lembut membuat Nuaiman menghela napas dalam-dalam. "Indah sekali, wanginya menyenangkan." "Untuk siapa ini?" tanyanya. "Untuk siapa saja yang mampu membelinya," jawab sang pedagang dengan ramah. Nuaiman diam sejenak. Ia menimbang-nimbang. Uangnya sedang tidak banyak, tapi ide-ide di kepalanya seperti tak pernah habis. Ia mendekat, lalu berkata, "Kalau begitu, tunggu di sini. Aku akan carikan pembeli yang pasti membelinya." Tanpa menunggu jawaban, Nuaiman pergi. Ia berjalan cepat menuju rumah Rasulullah. Sesampainya di sana, ia memberi salam, lalu memanggil dengan suara riang, "Ya Rasulullah, ada seorang pedagang datang dari jauh. Ia membawa hadiah untukmu, minyak wangi terbaik, kain dari Yaman, dan air mawar. Tapi dia malu datang sendiri, jadi dia menunggumu di pasar." Rasulullah tersenyum. Tanpa curiga sedikitpun, beliau segera berdiri dan berjalan bersama Nuaiman menuju pasar. Sampai di sana, sang pedagang terkejut. Rasulullah datang menghampirinya, lalu dengan lembut menyentuh salah satu botol minyak wangi. "Engkau yang membawa ini?" "Iya, wahai Rasulullah, saya yang membawanya." Tapi, sang pedagang tampak gugup. "Maafkan saya tidak pernah berniat memberikannya sebagai hadiah. Ini semua dagangan." Rasulullah menoleh pada Nuaiman. Nuaiman hanya tersenyum lebar, lalu berkata cepat, "Ya Rasulullah, bukankah engkau menyukai wewangian? Maka aku pikir, engkau patut mendapatkannya, dan aku tahu engkau akan membayarnya dengan senang hati." Para sahabat yang berada di pasar mulai tertawa pelan. Mereka menyadari bahwa Nuaiman kembali membuat kejutan, dengan caranya yang tak bisa ditebak. Rasulullah tertawa. Lalu dengan sabar, beliau mengambil beberapa keping perak dari kantongnya dan membayar semua barang tersebut. Beliau kemudian membagikannya kepada sahabat-sahabat yang sedang berada di sekitar, tanpa menunjukkan sedikitpun rasa marah. "Engkau memang Nuaiman," ujar Rasulullah sambil tersenyum. "Tingkahmu tidak pernah bisa ditebak, tapi engkau selalu membuat kami tersenyum." Sang pedagang yang semula bingung, akhirnya ikut tertawa. Ia bahkan berkata, "Aku datang untuk berdagang, tapi pulang dengan cerita yang tidak akan pernah kulupakan." Kisah itu tersebar dengan cepat. Nuaiman, lagi-lagi,
berhasil membuat hari itu menjadi hari yang penuh tawa. Tapi lebih dari itu, ia menunjukkan bahwa kasih sayangnya kepada Rasulullah bukan hanya dalam bentuk kata, tapi juga dalam bentuk kejutan-kejutan kecil yang menyentuh hati. Ia tahu, di antara kerasnya kehidupan, senyuman adalah sedekah terbaik. Dan dengan sedikit lelucon, ia telah memberikan sedekah itu kepada Rasulullah dan kepada semua orang yang menyaksikan kejadian hari itu. Di suatu siang yang tenang, langit Madinah tampak teduh. Angin bertiup lembut, membuat dedaunan bergoyang pelan seolah ikut merunduk dalam keheningan. Namun, seperti biasa, bila Nuaiman ada di sekitar, keheningan bukanlah sesuatu yang bertahan lama. Kali ini, kejadian yang mengundang tawa terjadi di dekat sebuah pemukiman para sahabat. Di sana, tinggal seorang sahabat senior yang baru datang dari luar Madinah. Ia seorang yang disegani, namun belum terlalu mengenal semua wajah para sahabat lainnya, termasuk wajah Nuaiman. Ketika Nuaiman mendengar ada sahabat baru yang tinggal di kawasan itu, ia langsung tertarik. Sahabat baru berarti kesempatan baru, pikirnya. Dengan langkah ringan, ia mendekat ke rumah tersebut dan memberi salam. Sahabat itu keluar dan menyambut Nuaiman dengan hangat. Mereka berbincang sejenak tentang kabar dan kehidupan di Madinah. Nuaiman pun, dengan senyum polosnya, tiba-tiba berkata, "Wahai saudaraku, engkau pasti belum tahu bahwa di kota ini, Rasulullah sangat dermawan terhadap tamu." Sang sahabat mengangguk sopan. "Aku pernah mendengarnya." Nuaiman melanjutkan, "Kalau begitu, mari ikut aku. Aku akan mengantarkanmu kepada beliau. Engkau akan disambut dengan hangat dan mungkin saja diberikan hadiah." Tanpa curiga, sang sahabat mengikuti Nuaiman. Mereka berjalan melalui ganggang kecil menuju rumah Rasulullah. Setibanya di sana, Nuaiman mengetuk pintu dan memberi salam, lalu segera pergi sebelum pintu dibuka. Ketika Rasulullah keluar, beliau mendapati seorang lelaki asing berdiri di depan rumahnya, tampak sedikit gugup. "Wahai Rasulullah," kata lelaki itu, "aku datang karena diberitahu bahwa engkau memanggilku dan ingin memberiku hadiah." Rasulullah terkejut sesaat, namun kemudian tersenyum. Beliau memahami bahwa ini pasti ulah Nuaiman lagi. "Masuklah, wahai saudaraku, engkau adalah tamu Allah." Rasulullah mempersilakan sahabat itu duduk, disuguhkan makanan, dan diberi hadiah sederhana sebagai bentuk penghormatan. Hari itu, kejadian ini menjadi bahan cerita para sahabat. Mereka tertawa bukan karena mengejek, tapi karena kagum pada cara Nuaiman membuat suasana yang biasa menjadi luar biasa. Nuaiman tidak mempermainkan orang lain untuk menyakiti, tetapi justru untuk mempererat ukhuwah, persaudaraan sesama mukmin. Beberapa hari kemudian, sahabat yang menjadi korban lelucon itu malah datang mencari Nuaiman. Ia berkata sambil tertawa, "Kau telah mempertemukanku dengan Rasulullah lebih cepat dari yang kupikirkan, dan engkau membuat pertemuan itu tak akan pernah kulupakan." Nuaiman tersenyum, menunduk sopan. "Jika engkau bahagia, maka aku pun ikut bahagia." Kisah ini kembali menjadi pelajaran. Dalam keluguan Nuaiman, ada keikhlasan. Dalam tingkah lakunya yang tak terduga, ada niat baik yang tersembunyi. Dan dalam senyuman para sahabat, terdapat cinta yang mendalam, bahwa tawa yang datang dari hati adalah nikmat yang tak ternilai. Rasulullah tidak menegur dengan keras, tidak mencela, justru membalas kebaikan dengan kelembutan. Ini menjadi cermin bahwa Islam bukan hanya soal hukum, tapi juga soal hati. Dalam batas yang dijaga, candaan menjadi jalan untuk menebar cinta, bukan untuk melukai. Waktu terus bergulir. Madinah, yang dahulu terasa sunyi di awal dakwah, kini menjadi pusat cahaya Islam. Para sahabat datang dan pergi, jihad dilaksanakan, wahyu terus turun membimbing umat. Namun satu hal yang tak pernah hilang, adalah kehadiran Nuaiman yang senantiasa menyisipkan tawa di sela-sela keseriusan perjuangan. Ia tidak pernah menjadi panglima perang, tidak pula penulis wahyu, tetapi di hatinya, cinta kepada Rasulullah tidak pernah redup. Ia hadir sebagai pribadi yang jujur, apa adanya, dan selalu ingin membahagiakan orang-orang di sekitarnya, termasuk Rasulullah yang ia cintai seperti seorang ayah. Satu hari, Nuaiman terlihat duduk di dekat Masjid Nabawi, wajahnya tampak sedikit murung. Beberapa sahabat mendekatinya. Salah satunya bertanya, "Wahai Nuaiman, mengapa engkau tidak seperti biasanya? Kemana senyummu yang hangat itu?" Nuaiman menunduk sejenak, lalu menjawab lirih, "Aku sedang memikirkan hari ketika Rasulullah tidak lagi bersama kita. Siapa yang akan kutemui setiap pagi dengan candaanku?"
Siapa yang akan tersenyum sambil membalas leluconku dengan sabar dan kasih? Sahabat itu terdiam. Ia tahu bahwa meskipun Nuaiman dikenal karena tingkah lucunya, di dalam hatinya tersimpan kelembutan dan kedalaman cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya, hari yang tak diinginkan itu datang. Madinah menjadi sunyi. Langit seperti turut menangis. Rasulullah telah berpulang ke rahmat Allah. Kepergian beliau mengguncang seluruh umat. Tak ada kata yang mampu menggambarkan duka para sahabat saat itu, termasuk Nuaiman. Nuaiman tidak menangis keras. Ia hanya duduk diam di sudut masjid, memandangi sajadah yang kosong. Satu demi satu kenangan datang silih berganti di benaknya. Saat ia menanam pohon kurma milik Rasulullah diam-diam, saat ia menghadiahkan unta tanpa izin, dan saat ia membawa tamu dengan kisah-kisah yang ia rangkai dengan polos namun tulus. Ia mengusap wajahnya perlahan, lalu berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah membuat hidup kami bercahaya. Aku hanyalah lelaki biasa, tapi engkau membalas candaanku dengan kasih. Semoga di akhirat nanti, aku bisa kembali membuatmu tersenyum." Setelah Rasulullah wafat, Nuaiman tetap hidup dengan penuh semangat. Ia terus menyebarkan kebahagiaan di tengah para sahabat, tapi tidak pernah lagi bercanda kepada seseorang seperti ia bercanda kepada Rasulullah. Ia tahu, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan tempat beliau di hatinya. Di penghujung hidupnya, Nuaiman masih dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan, penuh kehangatan dan tawa. Banyak anak kecil yang menyukai keberadaannya, karena ia suka membagikan buah, kadang roti, dan tak jarang mengajarkan mereka tentang Rasulullah melalui cerita-cerita penuh tawa. Saat ajalnya mendekat, para sahabat mendampinginya. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Semoga aku diizinkan bertemu Rasulullah, dan semoga aku masih diingat sebagai sahabat yang membuat beliau tersenyum." Nuaiman pun berpulang. Madinah kembali sunyi, seperti langit yang kehilangan bintangnya. Tapi kenangan akan dirinya tetap hidup. Ia tidak dikenang karena kekuatan pedangnya, bukan karena banyaknya hartanya, melainkan karena hatinya yang lembut dan tingkah lakunya yang membuat cinta menjadi tawa. Kisah Nuaiman adalah kisah tentang cinta yang sederhana, tentang seorang sahabat yang dengan caranya sendiri menunjukkan rasa cinta, hormat, dan kesetiaan kepada Rasulullah. Di antara ribuan kisah perjuangan sahabat, kisah Nuaiman menjadi pengingat bahwa dalam hidup ini, kadang kita tidak harus selalu menjadi orang yang hebat untuk bisa membawa manfaat. Cukup dengan hati yang tulus dan niat untuk membuat orang lain tersenyum. Setelah kepergian Nuaiman, suasana di Madinah terasa kehilangan warna yang tak terlihat namun begitu terasa. Tidak ada lagi suara tawa khas yang tiba-tiba menyelip di antara keheningan. Tidak ada lagi kejutan-kejutan ringan yang menyejukkan hari-hari para sahabat. Namun warisan Nuaiman tidak ikut terkubur bersama jasadnya. Justru, kenangan tentangnya menjadi bagian dari sejarah yang diceritakan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para sahabat yang masih hidup sering mengisahkan kisah-kisah Nuaiman kepada anak-anak dan para tabi'in. Bukan untuk sekadar tertawa, tetapi agar mereka tahu bahwa Islam juga mengenal cinta yang lembut, keceriaan yang mendalam, dan persaudaraan yang manis. Bahwa menjadi dekat dengan Rasulullah tidak selalu melalui perjuangan besar atau pengorbanan yang berat, tetapi juga bisa melalui hal-hal ringan yang tulus dari hati. Secara tidak langsung, Nuaiman mengajarkan masyarakat Madinah dan umat Islam setelahnya tentang batas dan adab dalam bercanda. Ulama-ulama setelah masa sahabat banyak yang mencontohkan kisah Nuaiman saat menjelaskan bahwa candaan dalam Islam boleh, asal tidak mengandung kebohongan yang melukai, tidak mempermalukan, serta tidak membawa fitnah. Kisah hidup Nuaiman menjadi acuan bahwa akhlak mulia tidak hanya ditunjukkan dalam keberanian atau ketegasan, tapi juga dalam kejujuran, kesederhanaan, dan kemampuannya untuk membuat orang lain merasa diterima dan dihargai. Di kalangan masyarakat Madinah, beberapa anak muda bahkan mulai menjadikan Nuaiman sebagai contoh bagaimana seseorang bisa berbuat baik dengan caranya sendiri. Ada yang mulai membagikan makanan diam-diam kepada yang membutuhkan, atau menghibur teman-temannya yang sedang sedih dengan cara-cara ringan yang tidak menyakitkan. Semua itu mengalir dari satu nama yang sederhana, Nuaiman. Hikmah dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan tidak harus selalu berupa hal besar. Senyuman, candaan yang tulus, dan niat untuk membuat orang lain bahagia adalah bagian dari amal saleh yang dicintai Allah. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang harus menjadi pemimpin besar atau ulama ternama untuk menjadi mulia di sisi Allah. Terkadang, cukup dengan menjadi orang yang membuat orang lain tersenyum, kita sudah membuka satu jalan menuju surga. Dan yang paling penting, Rasulullah adalah sosok yang tidak hanya mengajarkan hukum dan syariat,
tapi juga menanamkan kasih sayang. Beliau tahu kapan harus tegas dan kapan harus tertawa. Terima kasih telah menyimak kisah tentang Nuaiman, sahabat yang penuh cinta, tawa, dan keikhlasan. Jangan lupa untuk menyebarkan kisah ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran darinya. Berikan like, tuliskan komentarmu di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar manfaatnya lebih luas. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.